warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Michelle Putri. Perkenalkan, nama saya Afisa Fitriani. Nama saya Kansa Bilaltina. Identifikasilah pola dan jenis pengembangan setiap paragraf dengan memberikan alasan pendukung. Jadi di paragraf kita akan mengidentifikasi teks eksposisi dari mengubah kebiasaan huruf. Paragraf pertama kita memilih sebagai paragraf deduktif karena kalimat berada di awal kalimat. Sedangkan di paragraf 2 kita juga memilih sebagai paragraf deduktif karena kalimatnya ada di awal kalimat ya. Terus paragraf. Terus di paragraf 3 kami juga memilih sebagai paragraf deduktif karena kalimatnya berada di awal paragraf. Paragraf keempat kami memilih sebagai paragraf campuran karena paragraf ini dikembangkan dengan memosisikan gagasan utama pada kalimat utama di awal paragraf yang diikuti dengan beberapa gagasan penjelas, kemudian gagasan utama ditegaskan kembali pada akhir paragraf. Terus paragraf kelima kami memilih sebagai paragraf deduktif juga karena berada di awal paragraf. Dan paragraf 6 dan juga paragraf terakhir kami memilih sebagai paragraf induktif karena kalimatnya berada di akhir paragraf. Identifikasilah gagasan utama setiap paragraf. Paragraf pertama yaitu kebiasaan adalah hal-hal yang kita lakukan di bawah alam sadar secara berulang. Paragraf kedua, seorang yang mampu mengetik cepat mendapatkan keterampilannya dari latihan berulang. Demikian pula seorang koki yang mampu memotong secara cepat dengan pisau. Paragraf ketiga, kebiasaan bukan sekadar tindakan fisik. Kebiasaan juga menyangkut soal berpikir. Paragraf keempat, kita adalah kebiasaan kita. Kita dibentuk oleh berbagai kebiasaan. Kalau kita ingin berubah dari diri kita yang sekarang, dari yang buruk ke yang baik, kita harus mengubah kebiasaan kita. Paragraf kelima, untuk membangun kebiasaan positif dalam pembentukan diri kita, bisa memulai dari hal kecil seperti tepat waktu, tertib di jalan dan tempat umum, menjaga kebersihan, jujur serta menepati janji. Paragraf ke-6, dengan demikian kita dapat menentukan berbagai hal yang dapat mendorong kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. C. Rumuskanlah simpulan isi teks eksposisi tersebut ke dalam kalimat atau paragraf yang ringkas dan padat. Berdasarkan teks eksposisi di atas, kesimpulan yang dapat kami ringkas dan temukan adalah kebiasaan adalah hal-hal yang kita lakukan di bawah alam sadar secara berulang. Kebiasaan dapat dibangun secara latihan berulang. Kebiasaan tak hanya tindakan fisik, namun juga berupa pola pikir. Kita dibentuk oleh kebiasaan-kebiasaan tersebut. Kalau kita ingin berubah dari diri kita yang buruk menjadi yang lebih baik, kita harus mengubah kebiasaan kita agar menjadi pribadi yang lebih positif. Kita dapat memulai dari hal kecil. Oleh karena itu, kita dapat menentukan berbagai hal untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Baik, jadi itulah diskusi kami. Ada yang ingin ditanyakan atau memberi sebuah kritik? Tidak ada. Jelas. Baik, kalau begitu, Terima mohon kasih. maaf jika ada perkataan yang salah. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi